Bapa, terima kasih, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang besar. Dan kami mempercayai Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan, kami mendapat kehormatan dalam hidup ini untuk menjadi penentu arah, bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami dan berkati setiap kami yang sudah datang. Demi nama anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Kalau saya mempelajari firman Tuhan dari semenjak saya pertama menjadi Kristen tahun 79, karena saya lahir dalam keluarga yang bukan Kristen. Saya memberi nama Andreas di depan nama saya untuk tidak menyakiti keluarga saya yang mayoritas bukan orang Kristen. Ya, 99,99% keluarga saya adalah keluarga yang bukan Kristen. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya belajar di situ bahwa Alkitab itu merubah nasib seseorang. Bahkan mereka yang tidak berpendidikan seperti para nelayan di Galilea. Itu bisa berubah hidup mereka. Pada waktu Malaysia merdeka daripada penjajahan Inggris, kemudian Singapura dipaksa keluar. Mereka menghadapi kesukaran yang luar biasa, kekurangan air, kualitas air. Mereka tidak punya sumber daya apapun juga. Tetapi Perdana Menteri mereka, almarhum Lee Kuan Yew, dia percaya sekali bahwa pendidikan itu bisa merubah sebuah bangsa. Dan hari ini saudara bisa melihat bahwa 90% lebih penduduknya mereka mempunyai rumah tinggal. Artinya tidak dengan status sewa, begitu. Ya. Dan mempunyai ekonomi yang boleh katakan sangat baik di dunia. Nah, saudara-saudara, saya belajar orang tanpa pendidikan dengan dia mempercayai Yesus, hidupnya itu bisa berubah. Ya. Saya bukannya tidak percaya pada pendidikan. Saya sekolah sampai stratum 3 karena saya percaya pada pendidikan. Tetapi saya ingin mengatakan di atas semuanya itu Yesus bisa mengubah takdir daripada seseorang. Setuju? Itu sebabnya slide pada pagi hari ini, pelajaran pada pagi hari ini adalah bagaimana caranya kita berani untuk menjadi besar. Ya, saudara yang kasih Tuhan, slide selanjutnya. Untuk bisa menjadi besar itu, menjadi hebat itu dibutuhkan keberanian. Kenapa saudara? Ya, karena untuk menjadi besar itu tidak mudah. Orang di ketinggian yang luar biasa dia akan diterpa angin dengan semakin hebat. Kalau dia tidak mau diterpa angin semakin hebat, ya dia di bawah saja, tidak perlu naik sampai atas. Itu makanya saya bilang untuk orang mencapai apa yang diinginkan Tuhan, ya, di dalam diri saudara dan saya, itu membutuhkan keberanian. Tuhan tidak mengendaki kita terpaku kepada kegagalan-kegagalan masa lalu, melainkan terus maju menatap ke depan. Selanjutnya, ya, di dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat yang keempat, mari kita baca sama-sama. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudara tahu bahwa Tuhan tidak mengendaki kita terpaku kepada kegagalan-kegagalan masa lalu. Itu sebabnya di mobil kita ditaruh spion yang kecil, tetapi kaca depannya itu besar, supaya kita tidak selalu menatap ke belakang, tetapi kita selalu melihat ke depan. Amsal mengatakan bahwa orang benar, dia jatuh sampai dengan 7 kali. Tapi saudara bilang, Pak saya udah 9 kali. Maksud kata 7 di situ, artinya saudara bisa sering sekali mengalami kegagalan dalam hidup. Tetapi itu bukan akhir daripada cerita hidup saudara.
Ada orang yang datang kepada Tuhan, dia sudah 5 kali cerai. Apakah orang yang dipandang rendah karena kasus-kasus kegagalan di dalam pernikahan itu tidak lagi mempunyai harapan di dalam Tuhan? Kalau Tuhan menolong saudara, Tuhan menyelamatkan saudara, kasih karunia-Nya itu bukan supaya nanti saudara masuk surga. Tapi kasih karunia Tuhan itu dimulai dari semenjak saudara menyambut Dia, menerima Yesus sebagai juru selamat saudara di dalam hati saudara. Dan itu bukan hanya urusan surga saja nanti, tapi dari sekarang hidup saudara diubah sehingga saudara mempunyai harapan yang luar biasa. Setuju? Apa bedanya orang yang mau berhasil dengan orang yang tidak berhasil? Orang yang berhasil memakai kegagalan itu menjadi batu loncatan. Tapi orang yang tidak berhasil, orang yang masa depannya suram, melihat kegagalan itu selalu menjadi fokus utamanya. Saya memang gagal, saya memang tidak bisa maju lagi. Selalu fokus ke situ. Slide. Kegagalan bisa membuat orang menjadi pesimis. Kalau tidak diatasi, maka akan terjadi beberapa hal ini yang akan saya tunjukkan pada saudara. Yang pertama, ya, orang kalau dia tidak mengatasi kegagalan sesuai dengan kebenaran yang tadi kita baca, siapa senantiasa memperhatikan angin? Kalau dia terus fokus pada persoalannya, kalau terus dia melihat awan, cuaca, saya punya masalah, saya punya keterbatasan, saya punya dan 1000 macam alasan yang saudara bisa kemukakan, maka saudara tidak akan pernah berhasil. Dan ingat, suara yang negatif itu selalu yang lebih besar daripada suara yang positif. 10 pengintai mengatakan negeri itu memang hebat, tetapi tidak mungkin kita bisa mengalahkan penduduknya yang begitu besar. Kemarin saya makan di sebuah tempat dengan anak-anak saya. Dan saya melihat seorang pelayan yang tinggi sekali. Temannya memanggil dia kung 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 alias si jangkung. Saudara tahu tingginya berapa? 1,94 meter. Dan itu tidak umum. Ya. Tapi dia punya masalah. Dia hanya menjadi seorang pelayan dari sebuah restoran. Lantas saya bilang, seharusnya dengan postur tubuh kamu yang tinggi begini, kamu mempunyai kesempatan yang luas. Tapi lantas dia mengutarakan, Pak, saya dari keluarga miskin. Saya dari kampung yang jauh dari Jakarta. Selalu memperhatikan awan, selalu memperhatikan angin. Sehingga Alkitab mengatakan orang ini tidak akan bisa menuai. Jadi orang ini sulit maju. Yang kedua, saya mengatakan di situ takut untuk bermimpi. Bermimpi itu adalah sesuatu yang sangat mengasihkan. Saudara tahu, Anda gak akan pernah pergi ke tempat yang Anda tidak pernah rindukan. Kenapa Anda tidak pernah pergi ke Peru? Ibu kotanya namanya Lima. Anak saya umur 29 tahun lalu diwawancarai oleh Liputan 6. Dia sudah pergi ke 42 negara di dunia. Bukan 42 kota, 42 negara di dunia. Termasuk di Amerika Latin itu. Saudara tidak akan pernah pergi kalau saudara tidak punya hasrat untuk ke situ. Makanya dunia mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Karena kalau setinggi pohon kelapa, monyet juga bisa manjat. Dan saudara akan menjadi orang yang rata-rata saja. Setuju tidak? Jangan saudara bilang kita punya Tuhan yang besar. Tapi saudara menjadi orang yang rata-rata saja. Lantas saudara menerjemahkan 1 Timotius 6.
atau perkataan Paulus yang lainnya, atau perkataannya Yesus. Tuhan menciptakan kita bukan ekor, tapi kita kepala. Lantas kita berpikir kepala itu tidak boleh gagal. Kepala itu saudara terjemahkan adalah menjadi bos dalam perusahaan, menjadi presiden di negara ini. 1 Timotius 6 berkata, oleh karena memburu uanglah maka orang jatuh dalam berbagai macam kesukaran. Orang, saya memburu uang. Uangnya di mana? Saya memburu uang. Bahasa Indonesia yang lainnya, saya mengejar uang. Uangnya di mana? Di depan apa di belakang? Bagaimana saudara bisa bilang bahwa saudara adalah kepala? Kepala saudara bukan diri saudara, tapi uang. Karena saudara adalah pemburu uang. Saudara di belakang, kepalanya adalah uang. Makanya hidup saudara gagal. Kalau saudara menjadikan uang menjadi pemimpin saudara, pengatur hidup saudara, fokus hidup saudara, maka jangan heran. Tunggu saatnya, seperti di bioskop ada tulisan, segera akan tayang. Tunggu aja dia akan jatuh. Menjadi kepala itu bukan menjadi bos, bukan menjadi presiden. Terjemahannya bukan begitu. Anda yang menentukan hidup ini. Bukan persoalan yang menggait. Apa itu menggait? Mengarahkan hidup saudara. Saudara yang berespon terhadap persoalan. Bukan persoalan di depan saudara yang akan mengarahkan hidup saudara sehingga saudara menjadi hancur. Saudara tetap di depan. Masalah itu dijadikan batu loncatan. Ada banyak orang kalau gagal, dia fokus pada kegagalannya. Dia bilang gak usah lah mimpi yang macam-macam. Loh, mimpi itu kan gratis saudara-saudara. Yang ketiga, hidup dalam kondisi yang stagnan. Saudara tahu, orang-orang yang berhasil itu hidupnya selalu kelihatan progresnya. Hidupnya tuh selalu dinamis gitu. Nah orang seperti begini saudara, dia berhenti. Siapa yang menghentikan dia? Bukan orang lain, bukan masalah. Tapi dirinya yang memberhentikan. Enggak ada satupun orang yang bisa menghentikan saudara dalam hidup ini. Kecuali dirimu sendiri. Setuju tidak? Kalau engkau mengatakan kau tidak bisa, itu betul pendapatmu. Karena itu dirimu sendiri yang mengatakan. Tapi kalau engkau bisa, ada seorang pria berusia 98 tahun. Dan satu hari diajak oleh teman-teman mudanya yang berusia 60-70 tahun. Om, kita semua mau mencoba adrenalin kita katanya. Om mau ikut enggak? Ngapain kalian? Kita sebentar di ujung sana mau main flying fox. Ini orang-orang seusia saya loh saudara. Terus 70 tahunan, terus ada om yang 90 tahun lebih. Dia bilang menarik juga. Coba saya lihat kalian dulu. Dan dia lihat teman-teman mudanya yang 60-70 tahun. Itu flying fox itu di bawahnya jurang saudara. Itu kalau sampai jatuh, langsung diterima di sisinya Tuhan. Dan saudara tahu, begitu 4-5 orang naik flying fox, kakek tua ini bilang sama teman-temannya, kalau kalian bisa, saya pasti bisa. Dan ini safe sekali. Saya dulu sering membayangkan, bisa nggak saya di usia tua, tapi karena ada komunitas, ada kalian, saya pasti bisa. Dan saudara tahu waktu dia meluncur, dia angkat tangannya dan buka mata dan dia teriak, haleluya. Sampai di bawah dia bilang sama teman-temannya, saya mau sekali lagi. Ada yang mau coba? Ya. Kenapa saudara takut sama kecoa? Karena saudara mengimajinasikan sesuatu yang negatif.
hidup itu salah satu pengungkitnya itu adalah imajinasi. Jadi waktu saudara mimpi, saudara membayangkan, itu saudara akan terelevate, terangkat gitu loh. Makanya jangan membayangkan yang negatif. Filipi 4 bilang, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar, itu yang mesti saudara pikirkan. Yang keempat, tidak mendapatkan penghormatan dari orang-orang sekitar. Saudara tahu nggak? Orang-orang sekitar kita kalau kita gagal itu selalu mendorong kita, mengencourage kita. Menarik kita supaya kita bangkit gitu. Tapi karena kita itu keras kepala, nggak bisa dibilangin, kita ditinggalin saudara. Itu yang saya sebut akhirnya orang-orang di sekitar kita juga nggak mau gitu bergaul dengan kita. Nggak ada orang yang suka bergaul dengan orang yang pesimis, dengan orang yang negatif. Ditinggalkan loh saudara-saudara. Memilih pasangan tuh begitu. Ini khusus bagi yang belum menikah, yang sudah menikah ya terima apa jadinya. Jangan memilih pasangan hanya karena dia cantik, hanya karena dia tampan. Tapi dia mau gak menjadi orang yang berani menghadapi persoalan begitu. Jangan tatkala menghadapi persoalan dia jadi orang yang akhirnya stres gitu lah. Ya. Dan yang terakhir, orang seperti begini akhirnya akan menjadi mudah stres. Pesimis itu terlalu kuat perannya untuk menghasilkan stres. Kenapa? Karena dia takut. Karena dia sudah mengalami kegagalan-kegagalan. Itu yang firman Tuhan tadi katakan. Kalau saudara terus memandang angin, memandang awan, Anda gak akan pernah bisa menuai. Di dunia ini saudara penuh dengan orang-orang hebat yang dulu asalnya sekolah di Universitas Penderitaan Hidup. Fakultas Jatuh Bangun jurusan pukulan berat. Setuju tidak? Kalau saudara mau jadi orang hebat, jangan kecewa kalau saudara gagal. Saya pernah membaca, ya, itu yang punyanya Kentucky Fried Chicken itu. Dia mengajukan resep ke banyak perusahaan-perusahaan makanan dan selalu ditolak dan selalu ditertawakan. Tapi karena dia tidak pernah menyerah, sudah lihat hasilnya. Orang sukses itu selalu mengalami banyak kegagalan dan banyak kekecewaan. Tapi tidak pernah putus asa. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Slide-nya di situ, oke? Saya baca buat saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ketabahan, kesabaran. Dan kalau saudara teruskan ayat ini, ujung daripada semua persoalan yang saudara hadapi itu adalah kesempurnaan. Saudara akan dimuliakan. Orang dunia bilang dalam setiap masalah lihat hikmahnya. Setuju? Ya. Jadi sebagai orang percaya, kita didorong untuk tidak menjadi orang yang tenggelam karena kegagalan. Tapi kita memanfaatkan semua kegagalan-kegagalan itu untuk mendongkrak kita, mengangkat kita pada sebuah pengalaman yang lebih indah lagi. Saudara percaya enggak? Yusuf kalau tidak mengalami persoalan 13 tahun, saudara mungkin berkata begini, iya Pak, tapi kalau yang mengkhianati orang lain saya bisa terima. Ini yang mengkhianati saudara saya sendiri Pak, teman pelayanan saya sendiri Pak. Apa itu? Rekan bisnis saya, teman kongsi saya Pak. Saya sakit hati sekali. Loh saudara ingat enggak siapa yang membunuh Habel? Halo? Kokohnya kan? Abangnya, betul enggak? Kain. Siapa yang mengkhianati
Raja Daud. Kan anaknya. Betul? Absalom. Siapa juga yang membantu pengkhianatan terhadap raja itu? Penasehat utamanya Ahitofel. Siapa lagi? Siapa yang menyerahkan Yesus? Siapa? Yudas. Siapa Yudas? Orang yang terdekat, kepercayaan Yesus. Dari mana saya tahu dia kepercayaan Yesus? Dia pegang jabatan sebagai bendahara. Itu orang kepercayaan. Jadi saudara jangan kaget. Siapa yang menyerahkan, yang menjual Yusuf menjadi budak belian? Siapa yang masukkan Yusuf ke dalam sumur? Siapa? Abang-abangnya. Jadi saudara nggak boleh marah. Joseph Tong namanya. Orang Kristen di Rumania pada waktu itu. Dia ditangkap karena imannya. Dan dia dimasukkan dalam penjara. Dan saudara tahu, dia diinterogasi oleh seorang jenderal. Dalam interogasinya dia disuruh menyangkali Yesus dan dia tidak mau, dia dihajar habis-habisan, dipukul. Dan jenderal ini sampai kepayahan menyiksa Joseph Tong. Dan saudara tahu, besok hari kedua Joseph Tong dihadirkan lagi. Dan begitu jenderal itu mau memukul dia, Joseph Tong, dia bilang, maaf jenderal, bolehkah saya berbicara sebentar sebelum Anda menyiksa saya kembali? Saya ingin minta maaf jenderal. Kalau kemarin pada waktu Anda memukul saya, menyiksa saya berteriak-teriak. Saya marah sama Anda. Saya sekarang sadar bahwa tindakan saya itu tidak benar. Seharusnya saya berterima kasih. Dengan perlakuan jenderal seperti kemarin itu membuat saya berhak merasakan penderitaan daripada Tuhan saya. Itu sebabnya semalam pada waktu saya sadar itu saya berjanji untuk pagi ini, besok pagi meminta maaf pada jenderal. Dan semalam-malaman saya berdoa untuk jenderal dan keluarga jenderal supaya Tuhan memberikan keselamatan kepada keluarga jenderal. Saudara tahu, perkataan itu membuat jenderal itu menjadi heran. Singkat cerita dia berusaha bagaimana cara membebaskan Joseph Tong. Anda bisa searching, apa itu namanya, nama Joseph Tong itu di Rumania. Anda lihat, pada waktu Anda menghadapi sebuah hal yang tidak menyenangkan, tapi dengan sikap yang baik, Anda hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Anda akan mengalami sesuatu yang berbeda. Viktor Frankl namanya. Orang yang juga karena kekejaman Nazi, dia dihukum di tempat yang paling rendah di muka bumi ini. Didiamkan berhari-hari tanpa makanan, tanpa apa itu namanya, pakaian dingin untuk menahan dingin yang luar biasa. Setelah sekian puluh hari dia diangkat, orang berpikir, sipir penjara berpikir dia sudah pasti mati. Dia tidak mati. Dan pada waktu bebas daripada kekejaman Nazi, Viktor Frankl, keluarga yang lain dibunuh. Dia bercerita kenapa dia hidup. Karena dia membayangkan sesuatu yang indah akan terjadi dalam hidupnya. Membuat dia bersemangat. Itu sebabnya saudara-saudara jangan sampai kalau ada masalah itu menenggelamkan saudara. Slide selanjutnya. Kegagalan adalah pencobaan yang menguji iman kita. Terlebih jika terjadi berulang kali. Jika kegagalan dihadapi dengan sikap positif itu justru menjadi obat yang kuat. Satu slide di sebelahnya. Iya. Hidup tanpa kegagalan adalah hal yang tidak mungkin. Bilang pada sebelahnya, enggak gagal, enggak mungkin. Saudara enggak akan bisa jadi juara kalau saudara enggak pernah mengalami kekalahan. Semua juara pasti pernah mengalami kekalahan. Setuju tidak? Dan kegagalan itu memicu saudara
untuk lebih bekerja keras, lebih giat lagi. Sebab tidak ada satupun di dunia yang sempurna tanpa melakukan kesalahan. Hanya Yesus saja pribadi yang sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan. Setiap kita pasti akan mengalami kegagalan. Setuju? Slide. Karakter. Kita tidak akan pernah menjadi setangguh sekarang ini jika kita tidak pernah mengalami kegagalan. Percayalah, orang yang pernah dijatuhkan, orang yang pernah dipukul, orang yang pernah ditendang, dia akan lebih mempunyai stamina yang jauh lebih kuat. Setuju tidak? Ya. Jangan lihat orang yang dibesarkan dalam kemudahan, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang tangguh. Perhatikan perkataan yang saya ucapkan. Tidak ada orang hebat yang dihasilkan dari kemudahan. Ya. Jadi jangan pernah mengharapkan kemudahan dari hidup ini. Saya cerita pada banyak orang, saya hidup dalam hidup yang baik. Tapi satu hari tatkala saya selesai pendidikan Alkitab, saya ditempatkan di Randu Blatung, Kabupaten Blora. Itu daerah hutan jati. Dan untuk pertama kalinya saya tidur beralaskan tikar. Lantainya tanah, di bawah tikar saya itu ada daun jati. Dan saya hidup dalam sumber daya yang sangat terbatas. Itu membuat saya stres, membuat saya menangis. Tapi saya berpikir, inilah pendidikan untuk satu hari saya menjadi orang hebat. Dan tidak selesai di situ. Saya harus berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai daerah pelayanan saya. Saudara tahu saya pernah terbang dari sini ke Pontianak. Dan turun dari pesawat saya dijemput naik Jeep Hardtop. Dari Jeep Hardtop saya naik bis air. Melewati Sungai Kapuas. Dari situ saya turun dijemput naik sepeda motor. Dari sepeda motor saya turun diangkut naik sepeda pancal. Saya berpikir, orang-orang ini bodoh, ada motor ganti sepeda. Baru saya mengerti karena saya harus melintasi sungai, saudara. Sepeda itu diangkat. Dan begitu lewat sungai saya naik sepeda. Dan selesai naik sepeda saya mesti jalan 3 jam lagi. Dan itulah sekolah kehidupan. Dan menghantar saya pada hari ini. Saya bukan jenderal baca buku. Saya bukan jenderal sekolah tinggi. Saya jenderal berdasarkan pengalaman hidup. Apa yang saya sampaikan itu adalah hidup saya. Ibu saya menubuatkan, karena kamu murtad dari agamamu, hidupmu susah nak. Karena kamu jadi pendeta, hidupmu melarat nak. Itu perkataan ibu saya. Mertua saya, kakeknya berkata, tidak akan pernah kamu jadi orang hebat karena menikah sama pendeta. Itu nubuatan mereka. Tapi saya lebih percaya pada nubuatan Tuhan. Hari ini saya menghidupi 5 panti asuhan di Indonesia dengan ratusan anak. Saya punya 8 anak, 7 plus 1 anak adopsi. Ya, 3 tahun sebelum istri saya meninggal dunia, Tuhan memberikan 1 anak bayi berusia 8 bulan. Untuk dititipkan kepada kami. Sekarang bayi itu sudah berusia 5 tahun setengah. Menjadi kawan dalam hidup saya. Ya. Kalau hidup itu dibagikan pada orang, kita tidak akan pernah kekurangan. Tapi kalau hidup memikirkan diri sendiri. Jadi kalau saudara sekarang memikirkan biaya untuk 2 anak saudara, ingat pembicara di depan itu menghidupi ratusan orang setiap bulannya. Setiap harinya. Tanpa begini. Tidak pernah saya telepon diaken di sini. Saya tidak pernah telepon Pak Niko atau Pak Billy. Tolong bantu panti-panti asuhan saya. 29 tahun tanpa bantuan, hanya dengan modal lutut. Tuhan mencukupkan semuanya. Sehingga ibu saya melihat, dari ibu saya yang beragama Islam fanatik, ibu saya sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Kekuatan orang Kristen itu bukan di dalam uangnya yang banyak, tapi di dalam ketangguhan, di dalam menghadapi persoalan. Sukses bukan diartikan banyak uang. Sukses menurut Alkitab artinya dia berhasil mengatasi kesulitan dalam hidup. Setuju? Saudara banyak uang, tapi begitu punya masalah, saudara lari ke Putau. Saudara nyabu, saudara lari ke perempuan lain, saudara lari ke laki-laki lain. Itu bukan orang yang tangguh, bukan orang yang sukses. Itu orang yang gagal. Orang hebat itu bisa mengendalikan nafsunya, bukan dikalahkan oleh nafsunya. Ya. Slide selanjutnya. Kita menyadari bahwa dalam hidup ini kita akan bertemu dengan tantangan, kegagalan, dan rintangan yang membuat kita ingin menyerah. Beberapa minggu yang lalu saya ada di kota Medan. Dan ada seorang ibu datang kepada saya setelah saya selesai berkhotbah. Di gereja itu sekali ibadah yang datang kira-kira sekitar 1.200-an orang. Mereka ada 7 kali ibadah di satu tempat. Dan selesai saya ibadah yang keberapa saya lupa, ibu itu datang pada saya. Pak Andreas, saya senang mendengar khotbah Bapak. Karena ada banyak pendeta khotbahnya itu di awang-awang. Jadi kita tidak mengerti korelasi antara kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Kita cuman bicara sukses, kita cuman bicara hebat, kita cuman bicara hal yang luar biasa. Tapi dalam hidup kita akan mengalami kegagalan, kita akan mengalami kehilangan dari orang-orang yang kita cintai. Dan bagaimana sikap kita, hari ini saya belajar. Itu realita. Setuju? Hari ini saudara duduk dengan orang yang saudara cintai. Tadi malam saya melihat foto istri saya. Saya bergumam di dalam hati saya sendirian di kamar. Dulu waktu kamu ada, saya merasakan damai, kegembiraan yang luar biasa. Hari ini kalau saya punya masalah, saya tidak bisa bercerita pada siapa-siapa. Itu keuntungan orang punya pasangan. Makanya yang masih punya istri, jaga baik-baik istri saudara. Setuju? Kalau saudara sebagai suami, berdoalah supaya saudara dulu yang diangkat Tuhan. Percaya, istri itu penolong. Kalau istri hilang, engkau kehilangan penolong. Tapi kalau engkau yang mati duluan, engkau lebih tenang. Ya. Dari mana saya tahu? Saya berpengalaman. Duda lebih dari 2 tahun. Namun sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk hidup dengan keberanian dan ketekunan. Anda harus berani dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan mudah. Tetapi Dia memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita untuk menghadapinya. Tuhan tidak pernah memberikan kekayaan kepada saya dan saudara. Itu sebabnya jangan doa minta kekayaan. Nggak ada ayatnya. Saya pengajar di sekolah Alkitab, di sekolah tinggi teologi ya. Saya menyelidiki firman. Dia tidak pernah memberikan kekayaan. Ulangan 8:18 mengatakan Dia memberikan kekuatan. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan dari bahasa aslinya adalah ability, kemampuan, karunia, bakat, talenta, kreativitas. Itu yang Tuhan berikan. Kalau saudara pergunakan dengan sebaik-baiknya, asah itu semuanya, maka berkat kekayaan itu akan datang dalam hidup saudara. Setuju? Ada orang pengen kaya tapi gak mau melakukan apa-apa. Talentanya gak digunakan, gak dikembangkan. Punya pedang, punya kapak gak pernah diasah. Makanya dia bekerja keras dengan tenaganya, kuli. Tapi kalau dia mengasah kemampuannya, lihat, dia akan jadi orang yang luar biasa. Ayah saya seorang militer. Dia bukan lahir dari sekolah akademi militer. Tapi dia lahir di zaman penjajahan dulu. Dia bukan jenderal karena akademi militer. Tapi dia jenderal perang. Dan dia bercerita.
Bagaimana menjadi tentara di zaman perang itu tidak mudah. Tapi semua orang yang berhasil melewati, mengalami promosi. Anda mau dapat promosi dari Tuhan yang luar biasa. Lewati semua persoalan. Jangan dengan pesimis, tetapi dengan keberanian yang luar biasa. Gambar yang selanjutnya, jangan biarkan kegagalan menghentikanmu. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kita jatuh, kita harus bangkit kembali dengan semangat yang baru. Ingat bahwa Allah tidak pernah menyerah pada kita. Bahkan saat kita gagal, Dia tidak akan pernah. Kalimat terakhir, percayalah bahwa kita memiliki Tuhan yang kuat. Saya undang pemain musik. Dan kuasanya ada dalam diri kita. Ketika kita merasa lemah, kita dapat mencari kekuatan di dalam Dia. Siapa yang gagal pada pagi hari ini? Siapa yang merasa lemah pada siang hari ini? Cari Tuhan. Kejar Tuhan. Panggil nama Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Percayalah. Saudara akan jadi orang-orang yang hebat. Bilang pada sebelahnya, saya pasti akan berhasil. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ayo kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus menolongku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberi kesembuhan. Ibu Bapa, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, seraya kita membuka tangan-tangan kita di hadapan Tuhan, angkatlah wajah kita. Anda bisa melipat tangan, Anda bisa mengangkat tangan sesuai dengan cara doa masing-masing. Tuhan ada di sini. Dia tidak jauh daripada saudara. Sedalam apa engkau jatuh? Sesakit apa lukamu? Pagi ini, siang ini cerita sama Tuhan. Panggil Dia. Saya percaya engkau suka menonton film. Film itu baru tamat setelah akhirnya berakhir dengan baik, berakhir dengan gembira. Artinya apa? Cerita hidup saudara belum berakhir. Kalau endingnya belum happy. Percayalah, ini proses yang saudara sedang jalani supaya saudara satu hari menjadi orang yang direncanakan Tuhan, menjadi orang-orang hebat yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari berdoa Bapak Ibu, panggil nama Tuhan. Kiralama syakana manatakayalam. Ayo berdoa, kiralama lama lama syakana mana mana mana.
Kurialama syakana mana-mana. Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, Yesus. Yesus menegangku dengan angkat tangan-tangan saudara, rasakan jamahan Tuhan memberiku kemenangan. Mari angkat tangan-tangan saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berikan pujian. Haleluya. Mari doa sembah Dia. Hiralama syakaralama lama. Engkau yang menjamah setiap umat-Mu yang lemah, yang sakit, yang jatuh, yang gagal. Engkau membangkitkan kami semuanya. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, setiap mereka yang berharap daripada Engkau, siang ini mereka dijamah oleh Tuhan. Glory. Hiralama syakaralama. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu, untuk anugerah-Mu yang limpah buat kami. Terima kasih untuk pengajaran yang kami boleh terima. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Tuhan bagikan atas hidup kami. Biar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Karena firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berkati Bapak Pendeta Andreas Sustono yang telah menjadi berkat buat kami. Tuhan memberikan kesehatan, pewahyuan dan pengurapan. Dan Kau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang telah Tuhan ajarkan buat kehidupan kami.